Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arvina Ika Chandra Pitokat dengan NPM 213101068 dari kelas 2C Administrasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Latar belakang dari materi ini yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka. Memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, diantaranya konsumen dan lingkungan, dalam segala aspek operasi perusahaan yang meliputi 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusan, tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi. Misalnya, tingkat keuntungan, melainkan juga harus menimbang dalam dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan yang diambil, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi atau mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Dalam pengertian demikian, maka penting untuk membedakan CSR yang disalurkan dalam bentuk konsep manajemen bisnis strategis, sponsorship, amal, dan filantropis. Masing-masing jenis itu bisa mengurangi dampak negatif yang bisa timbul di lingkungan usaha dan lingkungan sosial sekitarnya. Dengan demikian, organisasi dapat berkelanjutan secara finansial. Bidang garap yang biasanya difasilitasi oleh CSR meliputi ekofisien, pengelolaan lingkungan, sumber yang bertanggung jawab, standar ketenagakerjaan, keterlibatan para pemangku kepentingan, hubungan baik antara karyawan dan masyarakat, keseimbangan gender, kesetaraan sosial, tindakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan tata kelola yang baik. Untuk rumusan materi ini yaitu bagaimana pemahaman mengenai jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, apa saja perspektif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, apa manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, apa saja dimensi-dimensi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima, bagaimana strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk tujuannya yaitu untuk yang pertama, mendapatkan pemahaman mengenai jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang kedua, mengetahui berbagai perspektif mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, mendapatkan pemahaman tentang manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat, mendapatkan pemahaman mengenai dimensi-dimensi tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kelima, mendapatkan pengetahuan mengenai strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Untuk manfaatnya bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk mengetahui peranan program CSR. Yang kedua, bagi perusahaan, makalah ini diharapkan dapat memberi informasi dalam menghasilkan perencanaan yang lebih baik dalam penerapan CSR perusahaan. Yang ketiga, bagi pembaca, dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai CSR di dalam perusahaan. Lanjut ke materi. Yang pertama, kita akan membahas jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Menurut Solihin, perusahaan dihadapkan 3 jenis tanggung jawab, yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum atau legal, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Untuk menghasilkan laba secara optimal, para pengelola perusahaan korporasi memiliki tanggung jawab ekonomi. Laba tersebut sebagian diantaranya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, dan sebagian laba lainnya merupakan laba ditahan. Selain memiliki tanggung jawab ekonomi kepada pemegang saham, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada kreditur. Perusahaan harus menyisihkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Perusahaan korporasi melaksanakan operasinya harus mematuhi berbagai perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan. Hukum dan peraturan dibuat agar perusahaan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, dan peraturan dapat membantu menciptakan jalannya bisnis yang adil bagi semua pemain bisnis dalam persaingan. Untuk yang ketiga,
Tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab yang tidak diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan. Perusahaan yang melakukan aktivitas CSR adalah perusahaan yang telah menaati hukum dan pelaksanaan bisnisnya. Menurut G, ada 4 jenis tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu filantropi, pelestarian lingkungan, praktik keragaman dan praktik ketenagakerjaan, mendukung upaya relawan dan kegiatan amal. Yang pertama, upaya filantropi. Perusahaan terbesar di dunia sejalan dengan upaya filantropi. Microsoft bekerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation untuk menghadirkan teknologi ke komunitas di seluruh dunia. Perusahaan memahami bahwa kesuksesannya tidak hanya membutuhkan inovasi yang berkelanjutan, tetapi juga membangun generasi berikutnya yang mampu memahami, menggunakan, dan meningkatkan teknologi. Bahkan perusahaan kecil mendapat manfaat dari penyelarasan dengan tujuan filantropis. Tempat cuci mobil lokal mungkin menawarkan pelatihan pencucian yang bertujuan untuk penggalangan dana secara keagamaan. Restoran mengadakan makan malam penggalangan dana ketika hasilnya bermanfaat bagi sekolah atau badan amal setempat. Mendukung tujuan-tujuan ini bisa juga menjadi teknik pemasaran yang baik, karena masyarakat diundang ke dalam bisnis, memiliki pengalaman yang baik, dan melihat perusahaan secara positif. Untuk yang kedua, konservasi lingkungan. Masalah lingkungan secara teratur menjadi berita utama, baik masalah jangka panjang seperti perubahan iklim global atau masalah yang lebih lokal seperti tumpahan bahan kimia beracun. Perusahaan yang menyelaraskan diri dalam upaya ini membantu meminimalkan masalah lingkungan dengan mengambil langkah-langkah seperti mengurangi jejak karbon mereka secara keseluruhan. Meskipun perusahaan besar mendapatkan sebagian besar perhatian karena komitmen lingkungan mereka, misalnya General Mills telah berkomitmen untuk mengurangi 28% emisi gas rumah kaca. Namun ada banyak peluang untuk usaha kecil dan menengah juga. Untuk yang ketiga, keragaman perusahaan dan praktik ketenagakerjaan. Para pemimpin bisnis menyadari bahwa keragaman di tempat kerja bermanfaat bagi kita semua, orang bergaul dan bekerja sebagai tim. Namun kebijakan ketenagakerjaan harus berlaku untuk semua karyawan, bahkan mereka yang berada di level tertinggi perusahaan. Untuk yang keempat, mendukung upaya relawan dan kegiatan amal. Komunitas dan badan amal lokal selalu membutuhkan bantuan. Para pemimpin bisnis yang cerdas tahu bahwa terlibat dalam komunitas secara produktif juga baik untuk perusahaan. Berikan kesempatan kepada karyawan untuk membantu sekolah setempat menanam pohon atau bekerja dengan pemerintah kota dalam menangani tunawisma di daerah tersebut. Lalu untuk selanjutnya, berbagai perspektif mengenai CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, pandangan menurut Milton Friedman mengenai tanggung jawab perusahaan. Pendapat pertama berasal dari Milton Friedman. Menurut Milton Friedman, tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan atau owners, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi adalah memaksimalkan laba atau nilai pemegang saham. Bahkan, Friedman memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa pimpinan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara luas merupakan para manajer yang bertindak tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham. Yang kedua yaitu pandangan The Business Roundtable. Sekitar di mana 150 perusahaan besar Amerika Serikat tersebut secara keseluruhan memperkerjakan kurang lebih 10 juta karyawan pada tahun 1981. Salah satu gugus tugas dalam The Business Roundtable mengeluarkan Standard on Corporate Responsibility.
Pernyataan tersebut menyebutkan pentingnya perusahaan melayani seluruh konstituen perusahaan yang terdiri dari pelanggan, karyawan, para penyedia dana, pemasok, masyarakat setempat, masyarakat secara luas, pemegang saham. Lalu untuk selanjutnya, manfaat CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Contoh manfaat tanggung jawab sosial perusahaan menurut Nasruddin adalah: yang pertama, citra perusahaan yang baik. Pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Citra perusahaan yang baik dapat menarik pelanggan baru dan loyalitas dari pelanggan yang sudah ada. Perusahaan juga dapat menggunakan penghargaan untuk program CSR mereka sebagai alat pemasaran. Yang ketiga, promosi gratis. Publisitas positif dari aktivis dan kelompok penekan adalah promosi gratis. Di sisi lain, publisitas negatif oleh suatu merek dapat berdampak signifikan bagi perusahaan, misalnya menyebabkan permintaan produknya turun. Yang keempat, membangun niat baik. Citra perusahaan yang baik menjadi aset tidak berwujud yang mengalirkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Ini juga mengarah pada hubungan yang lebih baik dengan pelanggan, pemasok, pekerja, dan komunitas yang sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Untuk yang kelima, sumber daya manusia yang kompetitif. Tanggung jawab kepada karyawan dengan memperbaiki kondisi kerja, motivasi staf yang ada untuk lebih produktif. Selain itu juga lebih memudahkan bagi perusahaan untuk menarik talenta karena nilai-nilai etika perusahaan sejalan dengan mereka sendiri. Selanjutnya kita membahas dimensi-dimensi CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, economic responsibilities. Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan. Yang kedua, legal responsibilities. Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku, di mana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Seperti contoh, ketetapan perusahaan di dalam membayar pajak, menaati undang-undang tenaga kerja, dan merupakan tanggung jawab hukum perusahaan. Yang ketiga, ethic responsibilities. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Menurut Epstein, etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelembagaan atau organisasi untuk menilai suatu isu, di mana penelitian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak, secara memiliki kegunaan atau utilitas atau tidak. Yang keempat, discretionary responsibilities. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis. Kita selanjutnya yaitu strategi pengelolaan CSR. Yang pertama, strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya, perusahaan tembakau di masa lalu cenderung untuk menghindarkan diri dari isu yang menghubungkan konsumsi rokok dengan peluang penyakit kanker. Akan tetapi, karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok setiap iklan, maka hal tersebut dilakukan oleh perusahaan rokok. Untuk yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial perusahaan. Yang menghindarkan diri dari tanggung jawab limbah saja berargumen melalui pengacara yang disewakan untuk mempertahankan diri dari tuntutan hukum
dengan berargumen bahwa tidak hanya perusahaannya saja yang membuang limbah ke sungai ketika lokasi perusahaan tersebut beroperasi, terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contoh lainnya, perusahaan-perusahaan besar pada era Orde Baru dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil, bukan disebabkan karena adanya kesadaran perusahaan, akan tetapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut para korporat untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Selanjutnya, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terputuskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Dalam jangka panjang, perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan. Justru akan berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan akibat citra positif yang disandangnya. Langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial. Selanjutnya, kesimpulan dari materi presentasi kali ini yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR merupakan suatu konsep bahwa perusahaan atau organisasi memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Ada 3 jenis tanggung jawab sosial perusahaan menurut Solihin, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, dan sosial. Sedangkan menurut G, ada 4 jenis, yaitu upaya filantropis, konservasi lingkungan, keragaman perusahaan, dan ada 4 jenis, yaitu upaya filantropis, konservasi lingkungan, keragaman perusahaan, dan praktik tenaga kerjaan, pendukung upaya relawan, dan kegiatan amal. Berbagai perspektif yang diberikan oleh Milton Friedman bahwa kalaupun perusahaan menggunakan retorika tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maka konsep CSR tersebut harus diartikan sebagai salah satu strategi dalam perusahaan untuk memaksimalkan labanya. Menurut The Business Roundtable, gugus tugas dalam The Business Roundtable mengeluarkan Statement on Corporate Responsibility. Dalam pernyataan tersebut menyebutkan pentingnya perusahaan melayani seluruh konstituen perusahaan. Ada beberapa manfaat tanggung jawab sosial, yaitu dapat memiliki citra yang baik, keunggulan kompetitif, promosi kreatif, membangun niat baik, dan sumber daya manusia yang kompetitif. Dimensi-dimensi tanggung jawab sosial perusahaan menurut Solihin yaitu economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities, discretionary responsibilities. Beberapa strategi yang diajukan Anggita yaitu strategi reaktif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.